Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Dedi Supriyadi. Saya CEO dari CP Smart Plus Indonesia. Kali ini saya akan memperkenalkan salah satu servis dari kami, yaitu mengenai Electronic Product Design Prototype. Nah, teman-teman, sebelum kita menentukan sebuah desain PCB, biasanya kita adakan diskusi terlebih dahulu dengan customer atau user yang mereka mengetahui persis atau paham mengenai fungsi dan fitur-fitur PCB yang akan didesain. Salah satunya misalnya sensor apa saja yang digunakan, kalau ada input ya, kemudian mungkin ada limit switch dan lain-lain, kemudian ada outputnya, displaynya seperti apa, menu-menunya apa saja. Nah, dari diskusi itu baru kita kemudian kembangkan menjadi sebuah block diagram dan nantinya akan di-approve sama user, kemudian kita rubah ke dalam, terjemahkan ya ke dalam bentuk skematik, baru nanti kita lanjut ke proses berikutnya ke desain PCB. Nah, kita lihat bagaimana proses pembuatan PCB tersebut. Nah, teman-teman, tadi kita sudah sounding mengenai bagaimana tahapan desain PCB ya. Setelah dilakukan diskusi dan kemudian kita tentukan blok diagram seperti apa, baru kita masuk ke proses pembuatan skematik. Nah, di sini skematiknya dibagi ke dalam 3 blok diagram. Kemudian ada hasilnya ya, ada blok power. Nah, ini ada, kemudian ini adalah blok microcontroller, yaitu prosesornya. Nah, di sini juga kita harus menentukan prosesor apa yang cocok atau yang sesuai dengan kebutuhan, di mana nanti disesuaikan jumlah input outputnya. Nah, ini adalah blok untuk I/O-nya atau input output yang tadi kita bahas. Di sini adalah blok penyesuaian nanti. Inputnya misalnya sensornya apakah 420 misalkan atau serial atau RS485. Itu di sini kita harus menentukan untuk nanti dibikinkan sirkuitnya sesuai dengan perangkat input ataupun output yang kita kehendaki sesuai dengan yang di awal tadi blok diagram yang sudah ditentukan. Nah, setelah itu selesai, baru kita kemudian masuk ke desain layout PCB. Cuman di sini saya hanya menunjukkan ini hasil akhirnya. Sebelumnya memang ada edit-edit seperti ini ya, misalnya ini konektor, misalkan diletakkannya sebelah mana gitu, kemudian nanti ada IC-nya ditaruhnya di sebelah mana. Nah, ini disesuaikan dengan layout atau posisi yang kita inginkan agar tidak terjadi kesalahan pada saat nanti fungsi, misalnya apakah jaraknya terlalu berdekatan atau kemudian komponennya terlalu besar bersinggungan dengan yang lain. Nah, ini di sini diproses pembuatan desain PCB sehingga koneksi antar komponen yang satu dengan yang lainnya itu sudah sesuai mengikuti yang di skematik. Ini hanya pengaturan tata letak komponen saja di proses ini. Nah, setelah nanti dirasa ini sesuai ya, baik tata letaknya maupun komponen yang dipakai, misalnya jumlah pin gitu ya, kemudian tipe komponen sudah sesuai. Nah, ini udah 80% ini sesuai, udah selesai, maksudnya 80% udah selesai. Nah, di software, nah sebelumnya saya juga lupa menyebutkan bahwa kita menggunakan Altium. Habis selesai dari PCB design, itu akan otomatis kita bisa melihat tampilan 3D dari PCB tersebut. Nah, seperti ini ya, kita lihat bisa dari berbagai sisi kita bisa lihat dan bisa melihat semacam animasi atau ilustrasi nanti bakal beginilah bentuk PCB yang nanti akan kita desain. Nah, di sini juga mengurangi tingkat kesalahan karena kita bisa melihat seperti ini bentuk komponennya atau konektornya ya. Nah, apakah ini nanti pas di casingnya atau tidak, apakah komponen ini betul ukurannya, tidak bersinggungan dengan
komponen-komponen lain. Nah, seperti ini. Ini dipastikan akurat karena pemakaian komponen atau ya komponen yang dipasang tersebut diambil dari library yang resmi sesuai dengan part number manufacturing gitu. Jadi di apa namanya di Altium itu sudah ada part numbernya. Nah, tadi kita lihat apa namanya untuk PCB desainnya, kita bisa melihat tata letaknya, IC-nya, konektornya, kemudian yang lainnya. Nah, dari situ juga kita bisa, dari satu desain PCB itu kita bisa melihat komponen yang dipakai. Jadi kalau tadi apa namanya bentuk komponennya ya, memastikan bentuk komponennya betul atau tidak. Kalau di BOM list ini kan bill of material ya, kita akan tahu nanti listnya ini komponen apa saja yang dipakai, baik dari segi spesifikasi ya, misalkan ini berapa mikrofarad gitu ya, ini kapasitor, kemudian ini lokasinya ditaruh di satu PCB itu menggunakan 2 lokasi misalnya. Nah, ini ketahuan list ini dipakai untuk order material ke supplier. Jadi dalam satu file Gerber tadi itu bisa ya untuk desain PCB atau bikin PCB, kemudian kita bisa bikin metal mask stencil ya dari sini tuh. Kemudian yang BOM list tadi gitu untuk order material. Nah, untuk proses seperti ini memang boleh dibilang cukup rumit dan harus ekstra hati-hati karena jika terjadi kesalahan kita harus bikin revisi lagi dan order lagi bikin baru ya. Misalnya kalau desain PCB-nya berubah karena ada kesalahan komponen atau jalur, maka otomatis metal mask stencilnya juga ya untuk screen printingnya itu juga harus di order ulang. Jadi costnya nanti akan 2 kali lipat. Tapi hal-hal seperti itu sangat wajar terjadi, mengingat untuk prototype memang biasanya itu terjadi beberapa kali revisi tergantung dari tingkat kesulitan. Hanya saja software ini bisa mengurangi resiko terjadinya kesalahan fatal ya gitu, karena kita bisa melihat desainnya di awal sebelum dicetak. Nah, teman-teman, kalau misalkan perusahaan teman-teman atau Anda sendiri atau rekanan yang membutuhkan informasi lebih jelas mengenai jasa desain prototype dari nol sampai selesai, sampai test function ya, sampai berfungsi sebagaimana mestinya, bisa menghubungi kami di CV Smart Plus Indonesia. Nah, teman-teman, berikut tadi sudah digambarkan bagaimana proses pembuatan desain PCB prototype. Nah, setelah itu selesai, maka tahap berikutnya adalah kita akan masuk ke proses berikutnya, yaitu SMT assembly. Nanti akan dibahas di video berikutnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.